Sekali lagi pemirsa, ketiga peti jenazah TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Rangkaian acara untuk penghormatan terakhir ini akan dilaksanakan dan saat ini sedang menunggu proses penggantian peti jenazah yang nanti akan dibawa ke gedung VIP. Untuk 3 prajurit TNI yang gugur, yakni Mayor Infantri Zulmi Aditya Iskandar, kemudian Serka Muhammad Nur Ikhwan, serta Kopda Farizal Ramadan. Ketiga prajurit TNI ini gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia di dekat Al-Qusair, Lebanon Selatan pada 29 Maret. Sementara itu pemirsa, UNIFIL ini telah memberikan penghormatan terakhir untuk 3 prajurit tersebut. Upacara ini sebelumnya dilaksanakan di Hanggar Lebanese Air Force Beirut dan dipimpin langsung oleh Force Commander, Head of Mission UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abaknara. Dan sebelumnya upacara memorial tersebut di Lebanon yang dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon beserta jajaran KBRI, kemudian atas pertahanan Republik Indonesia di Kairo, kemudian perwakilan United Nations Headquarters New York, serta unsur militer Lebanon dan kontingen internasional. Ketiga jenazah ini diterbangkan pemirsa menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK056 dari Istanbul, Turki. Dan saat ini sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sekali lagi prosesi penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur ini akan segera dilaksanakan. Saat ini masih dalam proses persiapan. Rencananya pemirsa akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tapi kami akan mengkonfirmasi kembali kepada rekan kami di lapangan apakah nanti akan dihadiri oleh Presiden dan pejabat siapa saja yang akan hadir dalam prosesi penghormatan terakhir ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang sudah berada di studio 1 Metro TV. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir di studio Pak Hasib. Atas kejadian gugurnya 3 prajurit TNI ini, bagaimana seharusnya sikap Indonesia Pak Hasib? Ya, yang pertama bersamaan dengan datangnya 3 jenazah, 3 pahlawan perdamaian, 3 pahlawan kemanusiaan, sepantasnya kita katakan yang pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, yang seagung-agungnya kepada 3 pahlawan kita. Karena sekali lagi tanpa ada keraguan beliau bertiga gugur sebagai pahlawan perdamaian, beliau bertiga gugur sebagai pahlawan kemanusiaan, di mana ketiganya gugur pada saat bertugas. Tidak hanya menjalankan tugas PBB, tapi yang paling penting menurut saya beliau bertiga gugur dalam keadaan memperjuangkan dan membawa nilai-nilai kebangsaan kita. Saya selalu mengatakan Mbak Vera bahwa nilai kebangsaan kita ini semestinya dijadikan sebagai perspektif di dalam melihat berbagai macam perkembangan, terutama di saat persoalan geopolitik seperti sekarang menjadi persoalan utama di seluruh negara. Maka menurut saya ini sekaligus mestinya menjadi momentum bagi kita semua untuk yang pertama menjelaskan kepada masyarakat luas, kepada para generasi muda tentang bagaimana seharusnya kita melihat ke luar,
ke dunia internasional. Bahwa di dalam kita melihat perkembangan di internasional, yang pertama kita juga memiliki perspektif kebangsaan. Dan itu diatur sudah dengan sangat baik di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita dari alinea 1 sampai alinea 4. Nah, oleh karena itu menurut saya di saat geopolitik seperti sekarang menjadi persoalan kita semua, termasuk anak-anak Mbak Fira. Ini kan kita semua secara tidak sadar barangkali mengikuti perang demi perang, sudah katakanlah yang terbaru dari tahun 2023 sampai sekarang berada di tahun 2026. Nah, kalau kita lirik pelan-pelan, anak-anak di sekitar kita, generasi muda di sekitar kita turut serta di dalam peliputan dan pemberitaan tentang perang dalam beberapa tahun terakhir ini, kalau lalu kita tidak sertakan sebuah perspektif yang clear tentang bagaimana kita menyikapi perang di luar. Apalagi ini kebetulan ada yang menjadi pahlawan yang gugur. Ini menurut saya sekali lagi tentu kita berbela-sungkawa kepada keluarga, dan kita ingin justru lewat ini semua ingin memastikan bahwa beliau bertiga meninggal tidak sia-sia. Beliau adalah kehormatan kita semua, beliau adalah pahlawan kita semua. Karena itu ini juga menjadi momentum bagi kita untuk menjelaskan kepada para generasi muda tentang yang saya sebut sebagai perspektif kebangsaan. Bahwa kita tidak hanya sekedar menonton berita atau tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kita punya misi yang disebut sebagai, kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Dan beliau ini, prajurit kita yang ada di Libanon dan di tempat lain, sedang menjalankan tugas mulia itu. Yaitu ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, karena beliau bertiga sedang menjalankan tugas mulia ini dan juga di bawah naungan legal PBB, maka menurut saya memang sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang dimiliki oleh bangsa ini. Yang setinggi-tingginya itu yang seperti apa? Setinggi-tingginya. Ya tentu yang setinggi-tingginya tergantung bagaimana kita memaknai. Kalau itu adalah jabatan, kasihkanlah jabatan yang tertinggi kepada kenaikan pangkat atau yang paling tidak kalah penting menurut saya, simbol-simbol daripada kepahlawanan yang kita berikan. Misalkan mengibarkan bendera setengah tiang. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bahwa ini bukan peristiwa biasa. Ini sekali lagi momentumnya berbarengan di saat hampir seluruh pihak di negeri kita bahkan di luar memang perhatiannya tertuju kepada geopolitik. Jadi ini kayak semacam kesempatan juga barangkali juga untuk menjelaskan bagaimana mestinya kita bersikap terhadap persoalan seperti ini. Karena itu saya tadi menyampaikan mari kita bersama-sama memberikan penghormatan yang tertinggi kepada pahlawan perdamaian ini, kepada pahlawan kemanusiaan yang sore ini datang di Soekarno-Hatta dan caranya mungkin beda-beda, yang memang mungkin di prajurit itu silahkan acaranya seperti apa, tapi masyarakat bisa menggunakan simbol-simbol apapun yang bisa digunakan, bahwa kita sekali lagi berduka atas peristiwa ini, tapi menurut saya dengan melihat nilai-nilai kebangsaan kita, tetap kita letakkan pada tempatnya, bahwa ini beliau bertiga gugur ketika sedang melaksanakan tugas mulia, ketika sedang mewujudkan kepada dunia bagaimana Indonesia merdeka, yang salah satu tugasnya adalah ingin ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Iya. Penghormatan setinggi-tingginya kepada 3 prajurit kita yang tewas tentu itu sudah dilakukan gitu ya. Yang saat ini juga kita saksikan bersama akan dilakukan upacara kenegaraan oleh negara begitu. Nah, tapi kemudian Pak Hasib yang tidak juga kalah penting adalah alarm serius karena 3 prajurit TNI yang tewas ini kan dalam misi perdamaian. Persis. Tapi mengapa seolah menjadi target? Iya, saya rasa memang ini konteks geopolitik sekarang yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena perkembangannya di lapangan, terutama berkaitan dengan Israel, ini perkembangan yang sangat cepat dan kita tahu kalau ini adalah Israel pelakunya. Karena sekali lagi kita juga menghormati proses investigasi, kita juga menghormati hukum, jadi jangan kita mendahului hukum. Kalau memang ini belum diinvestigasi, mari kita gunakan terminologi dan adab dalam berhukum, bahwa ini baru diduga misalkan Israel atau pihak manapun. Tapi sekali lagi kalau memang nanti ini
terbukti pelakunya adalah Israel, menurut saya tetap kita jangan bergeser daripada nilai-nilai kebangsaan kita. Yaitu yang pertama yang saya bilang tadi, bahwa keterlibatan kita di dalam misi internasional seperti ini adalah bagian daripada cita-cita Indonesia merdeka yang kalau di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu berada dalam satu rumpun alinea keempat, yaitu sama dengan pentingnya perlindungan terhadap seluruh tumpah darah bangsa kita dan juga kesejahteraan umum, kejelasan bangsa dan ikut serta di dalam menjaga ketertiban dunia. Jadi ini bukan soal pilihan, tapi ini tugas mulia, visi daripada Indonesia merdeka yang ingin diwujudkan oleh para pendiri bangsa melalui Indonesia yang merdeka. Nah, oleh karena itu ketika nanti di lapangan ada persoalan-persoalan yang cukup krusial seperti sekarang, maka memang yang pertama kita harus mengkaji bagaimana caranya semua nilai ini terutama juga perlindungan terhadap para prajurit kita itu diutamakan. Tapi jangan kemudian istilahnya larut di dalam kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan. Saya ingin mengatakan kalau memang yang salah itu adalah katakanlah yang sudah pasti bukan kalau yang melakukan kejahatan ini adalah pihak yang salah. Entah itu Israel atau pihak manapun yang menarget, yang menyerang 3 prajurit atau prajurit lain yang mungkin terluka akibat serangan, itu bisa kita pastikan melakukan sebuah kesalahan. Dan yang salah adalah mereka. Oleh karena itu jangan kemudian menjadi kayak semacam kita tidak proporsional. Kalaupun kita mau melakukan perbaikan, yang pertama mungkin kita dorong bagaimana PBB sebagai lembaga yang memayungi ini semua untuk betul-betul bertanggung jawab. Kalau dia harus melakukan evaluasi, maka PBB harus melakukan evaluasi. Kalau harus tegak, maka PBB yang harus tegak. Oke, artinya PBB terutama kalau tidak cukup hanya sekedar mengatakan mengutuk saja. Tidak bisa. Actionnya apa yang harus dilakukan? Ini menurut saya sudah menjadi tantangan eksistensial bagi nilai-nilai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau misalkan seumpamanya pelakunya adalah Israel, kita bantu bagaimana PBB menjadi tegak. Karena sekali lagi kalau kemudian PBB tidak menegakkan eksistensinya, tidak menegakkan hukumnya, maka diakui atau tidak ini akan menjadi kayak semacam pengabaian dan pelecehan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu menurut saya cara kita mengevaluasi, mengkoreksi bukan langsung katakanlah menarik pasukan kita misalkan, tapi kita minta, kita dorong bagaimana PBB lebih tegas dengan ketentuannya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencari dan menemukan, meminta pertanggungjawaban terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap misi perdamaian global ini. Dan yang kedua, menurut saya juga yang bisa dilakukan sudah pasti di pihak kita sendiri sebagai tim yang ada di situ, maka juga ada kewajiban untuk menjaga dan memerhatikan soal aspek daripada keselamatan daripada prajurit kita. Namun demikian kita harus juga tetap sadar jangan langsung memberikan katakanlah yang dimaui oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan ini. Karena saya menduga dengan keras yang melakukan kejahatan ini menginginkan tidak adanya katakanlah pasukan perdamaian di sekitar. Sehingga mereka bisa leluasa melakukan kejahatan yang mereka mau, mereka bisa leluasa melakukan aksi-aksi serangan yang mereka mau, dan tidak ada lagi yang namanya pasukan membawa cita-cita perdamaian dunia. Iya, tapi kan kita lihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh PBB sejauh ini sangat pasif gitu ya. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang bisa PBB lakukan? Actionnya itu apa? Ya, saya rasa memang walaupun mungkin tidak sampai action, ya, tapi paling tidak ada proses yang bisa ditunjukkan. Itu lumayan. Daripada sudah tidak ada action, tidak ada hasil, atau tidak ada eksekusi, tapi kemudian tidak ada proses yang dilakukan. Menurut saya proses bisa dilakukan. Walaupun kita tahu PBB sendiri sekarang berada dalam kemandulan yang luar biasa karena adanya sistem yang katakanlah di Dewan Keamanan PBB yang menggunakan sistem veto. Dan veto ini kemudian berpihak kepada aktor-aktor, kepada negara-negara tertentu yang kemudian dalam beberapa tahun belakangan banyak melakukan aksi pelanggaran. Kita udah tahu itu, dan apa yang terjadi sekarang di panggung dunia itu kemudian menjadi cerminan daripada sebab kemandulan sistem yang ada di PBB. Katakan perang di Rusia dengan Ukraina, tidak bisa kemudian bisa menghukum Rusia karena Rusia
pemegang salah satu veto di situ. Oke. Ketika Amerika juga terlibat dalam perang sekarang di Iran, membantai rakyat Iran, membantai negara Iran seperti itu bersama dengan Israel, maka kalau menggunakan mekanisme PBB juga tidak akan mendapatkan solusi yang ideal. Karena sekali lagi sistemnya sudah tersandra oleh sistem veto yang ada di situ. Namun demikian bukan berarti kemudian tidak ada katakanlah cerminan jernih daripada sikap dunia. Saya selalu sampaikan kalau Dewan Keamanan PBB mandul dalam mengeksekusi katakanlah keputusan yang ada karena sistem veto yang ada, tapi Majelis Umum PBB masih bisa memberikan sebuah resolusi walaupun memang tidak mempunyai kewajiban yang mengikat, tapi sekali lagi dia punya simbol moral, dia punya simbol nurani. Sekian negara mengutuk apa yang dilakukan oleh negara tertentu atas kejahatan yang dilakukan. Saya rasa itu penting sekali lagi bahwa kita masih punya pantum dalam kehidupan global, masih kita punya pantum dalam konteks kemanusiaan, sehingga kita bisa bersuara yang benar itu adalah benar, walaupun yang benar tidak selalu menjadi tereksekusi dengan benar, tapi sekali lagi ada diksi, ada keadaan yang bisa kita tegakkan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Pak Hasib, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana hasil penyelidikan itu nanti betul-betul secara proses awalnya sampai dengan akhir itu betul-betul transparan. Persis. Dan sesuai dengan fakta. Persis. Bagaimana melibatkan pihak independen dalam proses ini? Iya, saya rasa bukan hanya pihak independen, Indonesia juga berkepentingan untuk menjadi paling tidak dilaporkan. Kalau menjadi bagian takutnya nanti dikira intervensi, tapi kita juga bisa mengetahui proses-prosesnya berjalan secara transparan, secara adil. Kita juga tidak ingin melebih-lebihkan atau mengadakan yang tidak ada atau meniadakan yang ada. Kita ingin fakta yang sejujur-jujurnya, kita ingin keadaan yang seperti adanya, dan siapapun sekali lagi yang terlibat, mau itu Israel atau milisi-milisi yang ada di Libanon, karena memang sekarang berada dalam konflik, maka kita berharap PBB sebagai payung bangsa-bangsa yang sampai sekarang kita pegang bersama-sama bisa eksis dan bisa menegakkan ketentuannya. Dan ini sekali lagi bukan hanya kepentingan nasional kita sebagai bangsa, tapi ini tegaknya sistem global, kehidupan global yang menjadi komitmen dan harapan bagi kita semua, Mbak Vera. Baik, Pak Hasib, ini kita saksikan bersama, yaitu sudah dibawanya peti jenazah ketiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ke dalam gedung VVIP, di mana prosesi penghormatan terakhir ini akan segera dilaksanakan. Rangkaian prosesi ini rencananya akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Kepala Satuan Angkatan Darat Maruli Simanjuntak. Dan untuk siapa saja pejabat yang hadir dalam prosesi upacara penghormatan terakhir ini, kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari rekan kami di lapangan. Informasi terakhir bahwa ada rencananya dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto juga akan mengikuti prosesi upacara penghormatan terakhir ini. Dan nanti setelah rangkaian acara prosesi penghormatan terakhir, ketiga jenazah ini akan terlebih dahulu disemayamkan dan diberangkatkan kemudian ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan, yakni di Magelang, Yogyakarta, dan juga Bandung, Jawa Barat. Dan terlihat pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah hadir di gedung VIP. Kemudian juga ada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kemudian tadi juga terlihat sudah ada Kasat Maruli Simanjuntak. Sekali pemirsa, perwakilan pihak keluarga juga hadir dalam prosesi ini.
Tentunya kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 3 prajurit TNI yang telah gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Tentunya pemirsa, kehadiran pejabat negara dalam proses ini menjadi simbol penghormatan negara kepada para prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentunya kepergian ketiga prajurit ini menjadi duka mendalam bagi keluarga, bagi institusi TNI, serta tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Mereka dikenang sebagai prajurit terbaik yang telah menjalankan tugas mulia dalam menjaga perdamaian dunia. Setibanya di tanah air, pemirsa, ketiga jenazah ini akan diserah terimakan kepada pihak keluarga nantinya sebelum akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing dan dimakamkan secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka. Sebelumnya informasi yang kami terima bahwa pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, proses ini akan dimulai. Kita tunggu. Dalam hitungan menit, rangkaian prosesi upacara penghormatan akan dimulai. Sejumlah pejabat negara tadi sudah terlihat hadir. Kemudian ini adalah perwakilan pihak keluarga nampaknya yang sedang melewati 3 peti jenazah yang ditempatkan di gedung VVIP. Tentunya kami mengucapkan turut duka cita yang sedalam-dalamnya
suasana haru dari pihak keluarga yang ditinggalkan oleh para prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Dan tadi terlihat ada istri Kepala Satuan Angkatan Darat, itu Paulina Panjaitan, yang juga turut mendampingi dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Semoga pihak keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan atas kepergian dari orang yang betul-betul mereka cintai. Pemirsa, 3 prajurit TNI yang gugur, yakni Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, kemudian Serka Muhammad Nur Ihwan, dan Kopda Farizal Ramadan. Ketiganya gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia di dekat Al-Qusair, Lebanon Selatan pada 29 Maret. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah istri Sertu Zulmi Aditya Iskandar, ini Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang telah gugur. Kemudian dan juga di samping beliau adalah istri dari Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, yaitu Paulina Panjaitan. Selain suasana di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta, juga Anda dapat saksikan situasi di area apron Bandara Suta dan juga area rumah duka. Salah satunya adalah di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Rangkaian prosesi penghormatan terakhir ini akan dilaksanakan, pemirsa, dalam beberapa saat lagi. Tadi terlihat sejumlah pejabat negara sudah hadir, dan saat ini pihak keluarga ingin juga memberikan penghormatannya kepada keluarga tercinta. Selain upacara penghormatan di Indonesia, sebelumnya UNIFIL juga telah memberikan penghormatan terakhir untuk 3 prajurit pada 2 April waktu setempat, di mana upacara ini dilaksanakan di hanggar Lebanese Air Force Beirut yang dipimpin langsung oleh Force Commander Head of Mission UNIFIL Mayor Jenderal Diodato Abagnyara. Selain itu, dalam upacara memorial tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon beserta dengan jajaran KBRI, kemudian atas pertahanan Republik Indonesia di Kairo, perwakilan United Nations Headquarters New York, serta unsur militer Lebanon dan kontingen internasional. Nantinya, pemirsa, jenazah ini akan diserah terimakan. Dan saat ini saya masih bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasib, ini kita melihat suasana yang sangat duka ya. Kita juga merasakan kedukaan yang sangat mendalam dari gugurnya 3 prajurit TNI ini. Dan kita lihat ini adalah salah satu istri dari prajurit TNI, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, yang terlihat didampingi juga dengan istri Kasat. Dan tampak begitu kehilangan, namun juga terlihat begitu tabah dan kuat. Iya, saya rasa memang tidak ada kata yang pantas untuk keluarga, kecuali bahwa kita berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang-orang tercinta, para prajurit sejati, para patriot sejati, para pahlawan perdamaian, pahlawan kebangsaan kita ya. Jadi kita harapkan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam
menghadapi cobaan ini. Tapi kita sebagai bangsa, Mbak Vera, menurut saya kita harus berterima kasih kepada 3 keluarga atau keluarga yang lain dari siapapun yang telah berkorban demi bangsa ini, demi perdamaian yang kita junjung tinggi. Dan untuk anak-anaknya terutama yang masih kecil, karena ini sepertinya keluarganya juga masih belum terlalu berumur gitu ya. Jadi anak-anaknya juga masih di bawah umur. Menurut saya kita juga penting memastikan bahwa bapak-bapak mereka ini akan senantiasa menjadi inspirasi tentang bagaimana pengabdian, tentang bagaimana menjadi prajurit ya, terutama dalam kehidupan geopolitik seperti sekarang, yang sekali lagi ini menjadi panggilan bagi jiwa-jiwa patriot ya, bagaimana kita mencintai bangsa, bagaimana kita berkomitmen terhadap nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa kita. Dan sekali lagi sebagai bangsa kita perlu terima kasih kepada 3 keluarga besar ini yang telah memberikan semuanya untuk bangsa kita, untuk nilai-nilai yang dipedomani oleh bangsa ini, untuk cita-cita yang dijunjung tinggi oleh bangsa kita tentang perdamaian, tentang tentang kesetaraan di antara bangsa-bangsa. Dan menurut saya di konteks seperti sekarang, nilai-nilai itu bukan tanpa risiko. Jadi ketika kita memilih untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, kita melihat melalui peristiwa ini ada risiko yang sangat tinggi, bahwa itu artinya bisa membahayakan kehidupan kita, bahwa itu artinya bisa menyebabkan orang-orang terkasih terpisah dari keluarga yang dicintainya. Begitu, Mbak. Iya, selain berbagai upacara penghormatan, tadi Anda katakan bahwa mereka juga meninggalkan anak-anak yang masih kecil, begitu ya, yang tentu membutuhkan pendidikan yang bisa dipastikan oleh negara. Apakah juga itu perlu dijamin oleh negara? Iya, saya rasa itu sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memerhatikan para pejuangnya seperti ini, para patriotnya seperti ini, para pahlawannya yang telah menunjukkan semangatnya yang luar biasa. Bahkan saya melihat justru ini harus menjadi kesaksian dari kita semua untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, bahwa bapak-bapak mereka meninggal bukan sia-sia. Bapak-bapak mereka adalah menjadi inspirasi, menjadi contoh terutama bagi anak-anak muda sekarang yang kita tahu dalam kehidupan seperti ini kita banyak mendapatkan tontonan tapi jarang mendapatkan tuntunan. Jadi inilah menurut saya refleksi yang harus kita ambil bersama-sama. Ini adalah tuntunan. Bagaimana seorang prajurit ya, bagaimana seorang abdi negara betul-betul mencintai negerinya, membawa nilai-nilai negerinya, walaupun itu harus dilakukan sampai di titik darah penghabisan, seperti yang dilakukan oleh atau yang dialami oleh 3 prajurit ini. Dan keluarga, terutama anak-anak kita juga penting untuk mengambil sisi itu. Jadi ini adalah tuntunan yang harus kita tiru. Baik. Dan ini dari pejabat juga yang datang ya. Iya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di gedung VIP untuk mengikuti upacara prosesi penghormatan terakhir. Emang seharusnya, emang sepantasnya. Sekali lagi pemimpin tertinggi, simbol tertinggi dari negara kita diberikan kepada para pahlawan seperti ini. Ya, nampak Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dan tentunya beberapa saat lagi upacara prosesi penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur akan segera dimulai. Kita saksikan bersama pemirsa.
di mana 3 dari pihak keluarga dari 3 prajurit TNI yang masing-masing duduk di dekat area peti jenazah anggota keluarga mereka. Sekali lagi, upacara penghormatan terakhir sebentar lagi akan segera dimulai dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut rencana, inspektur upacaranya adalah Kasat Maruli Simanjuntak. Dan nanti upacara kenegaraan akan berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan serah terima kepada pihak keluarga. Setelah dilakukan serah terima, maka akan terlebih dahulu disemayamkan sebelum diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan, yaitu ke Magelang, kemudian Yogyakarta, dan Cimahi, Jawa Barat. Dan nantinya pada prosesi pemakaman pun akan dilakukan secara militer. Ini tentu sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka dalam misi perdamaian di Lebanon. Dan sekali lagi pemirsa, bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam prosesi ini tentu menjadi simbol penghormatan negara kepada para prajurit yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka dalam menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepergian ketiga prajurit ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga, bagi institusi TNI, serta seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya mereka akan dikenang sebagai prajurit-prajurit terbaik yang telah menjalankan tugas mulia dalam menjaga perdamaian dunia. Anda juga bisa saksikan pemirsa di layar kaca situasi saat ini di salah satu rumah duka, yaitu di Cimahi, Jawa Barat. Kemudian di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta, di mana pihak keluarga di sana dan juga peti jenazah yang nanti akan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang telah gugur sebagai misi perdamaian di Lebanon. Tentunya kita patut berikan gelar patriot atau pahlawan begitu ya? Kalau saya pahlawan. Baik. Sekali lagi, beliau bertiga ini meninggal dalam keadaan membawa nilai-nilai kebangsaan kita di tingkat dunia, di tingkat global. Jadi bukan hanya semata-mata karena para prajurit ini bertugas di bawah PBB, tapi yang tidak kalah penting, bahkan yang paling penting menurut saya, para prajurit ini, terutama yang meninggal ini, meninggal dalam keadaan mencoba untuk meninggikan dan menegakkan nilai-nilai bangsa, cita-cita bangsa, terutama terkait dengan komitmen kita untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Nah, oleh karena itu saya apresiasi kedatangan Presiden dan mungkin mantan Presiden. Saya rasa ada itu, Presiden ke-6 juga? Iya, itu sudah sepantasnya dan seharusnya, walaupun tentu dalam rangka penghormatan tidak harus semuanya juga datang ke tempat duka, kita bisa memberikan penghargaan setinggi-tingginya di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing, dengan cara yang juga beda-beda. Yang terpenting adalah nilainya dan keteladannya. Bagaimana kita menjadi seorang Indonesia, mestinya juga mengambil contoh bagaimana kita menjadi abdi negara, bagaimana kita menjadi prajurit, sebenarnya itu juga ditiru oleh kita sebagai bangsa, di mana prajurit bukan lain adalah memberi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, bahkan yang diberikan yang paling berharga sekalipun, yaitu nyawa dan kehidupannya. Saya rasa ini adalah tuntunan dan keteladanan yang harus dipedomani oleh kita sebagai anak bangsa, dan terutama para generasi muda yang sekarang ya seperti kita bahas tadi,
kalau kita nggak sisipkan, nah khawatirnya justru seakan-akan ini hanya soal perang semata. Mereka kan terbiasa menonton tentang game segala macam yang sifatnya, dan di situ tidak ada rasa kemanusiaan, di situ tidak ada rasa kebangsaan. Nah, melalui pembelajaran ini semua kita harapkan juga bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak bahwa ada visi kebangsaan di situ, ada nilai kebangsaan di situ, dan kalaupun kita terlibat atau terkait dengan persoalan di konflik global sekarang, maka tetap harus membawa nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi jangan, nah ini yang tidak kalah penting menurut saya Mbak Vera, jangan tarikannya adalah kepada perspektif golongan. Jadi mungkin kita melihat bagaimana perang di satu tempat gitu ya, dan sebagai manusia, sebagai pribadi kita punya rasa siapa yang jahat, siapa yang jadi korban, tapi kita harus punya kemampuan untuk berpegang teguh pada nilai yang lebih kuat, yaitu nilai kebangsaan kita, bahwa kita menyikapi konflik-konflik di dunia ini tetap dalam kacamata dan perspektif kebangsaan tadi. Jangan golongan, mau golongan A, golongan B, karena kalau golongan maka itu akan membuat kita mudah terbawa di dalam konflik-konflik yang ada. Sehingga perang di luar bisa juga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam, karena cara kita bersikap tidak lagi sesuai dengan perspektif kebangsaan kita. Ya, tadi setelah dilakukan penghormatan terakhir oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menhan, dan Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran menteri lainnya begitu ya. Saat ini kita saksikan peti jenazah sudah dibawa keluar dari gedung VIP. Saat ini sedang berada di area apron, yang menurut informasi kami di lapangan bahwa ini akan segera dibawa ke daerah masing-masing untuk nanti dilaksanakan pemakaman. Itu ada di Magelang, kemudian Yogyakarta, dan juga Cimahi, Jawa Barat. Pak Hasib, selain suasana duka, tapi juga di satu sisi begitu ya, kita juga harus punya perhatian khusus kepada prajurit kita yang masih berada di misi perdamaian di Lebanon begitu. Dengan situasi perang saat ini, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh pemerintah? Selain dilakukannya penyelidikan, kemudian investigasi, mengetahui betul-betul fakta di lapangan seperti apa dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi apakah perlu untuk melakukan minimal relokasi, walaupun bukan melakukan atau mengambil pasukan mundur begitu ya, atau dikembalikan kembali ke Indonesia? Ya, tentu saja sebelum di lapangan Mbak Vera, pertanyaan Mbak Vera mengingatkan saya kepada satu hal yang kenapa penghargaan ini penting setinggi-tingginya, agar juga menjadi pesan kepada prajurit bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi harapan kita sebagai bangsa. Jadi kalau kemudian katakanlah yang gugur tidak dihargai, saya khawatirnya justru nilai-nilai patriotisme di dalam diri para prajurit justru bisa kehilangan kebanggaan, karena bangsa ini tidak lagi menghargai prajuritnya. Jadi ini menjadi penting menurut saya disimbolkan bagaimana kita menghargai, agar menjadi pesan kepada prajurit bahwa prajurit selalu menjadi andalan kita di dalam konteks ancaman dari dunia luar terutama, ataupun dalam kehidupan berbangsa secara umum. Jadi itu pesan yang tidak kalah penting. Jadi sekali lagi prajurit kita harapkan bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa ini sesuai dengan tugasnya, memberi seperti yang kita teladani dari almarhum ini, walaupun sampai kepada hal yang paling berharga, paling tak ternilai, yaitu kehidupannya, tapi semuanya diberikan untuk kepentingan bangsa. Saya rasa itu nilai-nilai patriotismenya dari seorang prajurit. Nah, tentu saja terkait dengan keamanan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita merujuk kepada alinea keempat daripada ya, ini sudah mulai masih di bandara ini ya. Iya, masih di area apron. Iya, saya rasa yang ditanyakan Mbak Vera tadi itu juga hal yang sangat penting, bagaimana kita juga memastikan keamanan dan juga keterjaminan daripada keluarga
prajurit ya. Iya. Ini kan bukan hanya soal 3 yang sudah gugur, tapi Persis. juga 3 yang terluka. Baru saja Iya. begitu ya. Iya, iya. Nah, apa yang harus dilakukan paling minimal, Iya. Pak Hasib? Apakah hanya relokasi? Iya, kalau menurut saya sekarang ini mau tidak mau karena mereka sudah di bawah PBB, pasukan perdamaian di situ, maka memang harus ya relokasi tidak, ya itu hal yang paling standar lah, boleh dikatakan begitu. Meminta untuk direlokasi, tapi yang paling penting menurut saya untuk bagaimana membuat mekanisme kelembagaan PBB itu juga berfungsi gitu. Jadi jangan, kita tidak bisa langsung main tarik gitu, karena kita sedang berada di, katakanlah di bawah naungan PBB. Jadi mekanisme kelembagaan, mekanisme organisasi itu harus kita dorong agar ini berjalan gitu. Tentu secara pribadi kita sebagai bangsa punya emosi tersendiri, karena persoalan seperti ini yang paling mendasar adalah soal emosional tadi, bagaimana rasa kehilangan ya, dan tidak ada orang yang tidak bersedih dengan semua itu kan soal rasa kita semua. Justru karena itu adalah hal yang sangat mendasar dalam hal sisi kemanusiaan, maka kita ingin berkontribusi di dalam upaya-upaya menjaga perdamaian, karena kita tidak ingin terus berkelanjutan adanya para korban ya, keluarga korban yang menjadi dampak daripada konflik dan peperangan yang terjadi. Dan sekali lagi pada akhirnya nilai itu bukan tanpa risiko, bukan tanpa perjuangan. Ketika itu disematkan di dalam cara pandang kebangsaan kita, dokumen kenegaraan kita, itu adalah nilai yang butuh komitmen tinggi, karena pengorbanannya adalah sangat besar dan risikonya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu saya sepakat tadi, memang negara harus melakukan berbagai macam upaya yang dia lakukan untuk terwujudnya semua nilai yang dia jadikan sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa, mulai dari perlindungan terhadap tumpah darah, apalagi kepada prajurit gitu ya, termasuk juga katakanlah kesejahteraan masyarakat, dan juga tentu saja upaya kita semua, komitmen bangsa kita ini untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia dengan nilai-nilai yang telah memandu kita semua. Ya, tentu terlepas dari apapun penyebabnya gitu ya, masih diselidiki. Kejadian ini menggarisbawahi bahwa pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB. Apakah sebetulnya pos-pos TNI di Lebanon Selatan saat ini masih relevan gitu kalau dikaji kembali secara strategis, atau justru sudah terlalu dekat dengan garis depan pertempuran? Saya rasa itu yang saya bilang tadi di awal, dengan perkembangan mutakhir di mana terutama Israel, kalau nanti seumpamanya Israel, pelakunya adalah Israel atau bahkan Amerika sendiri, seakan-akan tidak lagi komit dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai global, maka memang ini akan menjadi kerawanan bagi misi perdamaian yang ada di sekitar konflik. Cuman sekali lagi di situ menurut saya letak daripada pertaruhan kita gitu, sebagai nilai, sebagai rujukan. Mundur itu opsi yang mudah sekali, dalam tanda kutip kita tinggal mundur, tapi bagaimana efek dari sikap kita mundur? Nah, itu yang juga harus diukur menurut saya. Nah, karena itu menurut saya yang tidak kalah penting, jangan justru yang jahat makin leluasa untuk melakukan kejahatannya gitu. Karena kalau kemudian katakanlah kita mengambil opsi mundur, sementara memang ada negara-negara atau pihak-pihak yang sengaja melakukan serangan brutal seperti ini agar tidak ada pemantau, agar tidak ada orang yang melihat dan berupaya agar tidak terjadi kekerasan. Wah, itu justru menurut saya bisa menciptakan kehidupan yang lebih berbahaya dalam konteks global. Sekali lagi, secara nilai mestinya kita tidak harus memilih di antara tumpah darah melindungi segenap bangsa dan turut serta di dalam misi perdamaian dunia, karena para pendiri bangsa kita sudah mengatur sedemikian rupa, menyusun sedemikian rupa, tinggal bagaimana secara praktek di lapangan ini bisa dilakukan, diupayakan secara maksimal, sehingga misi keterlibatan kita di misi perdamaian dan keselamatan prajurit kita juga bisa dijaga. Pak Hasib, tentu kita menantikan begitu ya hasil dari investigasi mengenai
siapa yang harus bertanggung jawab. Ketika memang itu sudah diketahui siapanya, mekanisme pertanggungjawabannya akan seperti apa? Ya. Sanksi hukum terberat apa yang bisa diberikan? Ya, kalau kita merujuk kepada katakanlah kesaksian para pihak yang pernah terlibat langsung dalam misi seperti ini, saya juga tidak pernah terlibat langsung. Itu kan banyak atau ada beberapa yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah sampai pada tahap katakanlah mencari siapa aktor atau siapa orang yang betul-betul terlibat di dalam kejahatan atau aksi melanggar hukum ini. Karena sekali lagi kalau itu adalah melalui investigasi, maka sangat dimungkinkan bisa mencapai kepada para pihak yang memang terlibat langsung. Kita sekali lagi atas nama hukum juga tidak ingin katakanlah menghukum mereka yang tidak terlibat. Tapi atas nama hukum juga harus ditunjukkan siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat. Baik, kita saksikan bersama prosesnya akan berlangsung, di mana ketiga peti jenazah ini akan dibawa menuju Magelang, kemudian Yogyakarta dan juga Cimahi, Jawa Barat, yaitu daerah asal masing-masing patriot penjaga perdamaian. Ya, Pak Hasib, kalau kita melihat secara keseluruhan gitu ya, kondisi geopolitik saat ini, terlebih pasukan kita yang masih berada di Lebanon juga, seberapa serius betulnya eskalasi di Lebanon saat ini? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan di Lebanon, memang situasinya semakin meningkat ya, karena Lebanon ini sekarang istilahnya konfliknya bisa dikatakan pada tahap tertentu bisa dikatakan segitiga konfliknya. Di satu sisi ada konflik di antara Israel dengan Hizbullah yang atas nama solidaritas gitu ya, dengan Iran lalu kemudian melibatkan diri di dalam perang ini sehingga Hizbullah berhadapan langsung dengan Israel. Tapi di sisi lain Hizbullah juga punya persoalan dengan Lebanon sebagai sebuah negara atau pemerintah, karena yaitu kalau Hizbullah konflik langsung dengan Israel seperti sekarang, maka sama dengan juga membawa Lebanon untuk berkonflik langsung dengan Israel. Nah, ini yang kemudian membuat konflik ini semakin melebar, semakin kemana-mana, karena di satu sisi Hizbullah dengan Israel sudah tidak bisa untuk dihalangin lagi karena ya mungkin solidaritasnya dengan Iran yang semakin membara konfliknya. Tapi di sisi lain pihak pemerintahan Lebanon juga menjadi berhadapan dengan dengan kedua belah pihak pada waktu yang bersamaan, yaitu dengan Israel juga dengan Hizbullah gitu. Karena Hizbullah ini saya selalu sampaikan itu dia merupakan partai politik bahkan milisi, tapi kehebatannya dia menjadi kayak semacam negara di dalam negara. Bahkan perlawanan terakhir yang dia tunjukkan kepada Israel itu cukup mengejutkan gitu. Karena saya sendiri dalam perang 2024 ya, itu kan seakan-akan Hizbullah ini tampil dan berakhir tanpa mendekati dengan imaji atau bayangan tentang kekuatan Hizbullah. Misalkan proses terbunuhnya sekjennya misalkan itu hanya kurang lebih 10 hari dari katakanlah serangan awal dilakukan Israel dalam bentuk serangan pager, lalu kemudian 10 hari kurang lebih setelah itu pucuk pimpinannya Hasan Nasrullah sudah berhasil dibunuh gitu. Bahkan bukan hanya Hasan Nasrullah tapi juga elit-elit daripada milisi ini juga berhasil dilumpuhkan oleh Israel dengan cara serangan terfokus kepada tokoh-tokoh Hizbullah itu sendiri, sehingga Hizbullah diganti oleh sekjennya yang sekarang menjadi menjadi pemimpin di situ. Dan masyarakat termasuk mungkin juga Israel sempat mengira bahwa Hizbullah sudah tidak punya kemampuan gitu. Justru jauh lebih kuat adalah Houthi. Waktu itu juga berkonflik langsung dengan Israel yang sampai berbulan-bulan masih terus melakukan serangan ke Israel. Nah, sementara Hizbullah itu lebih cepat berakhirnya. Nah, proses berakhirnya perlawanan Hizbullah tidak terlepas daripada katakanlah intervensi negara luar, terutama Prancis yang
menginginkan agar konfliknya tidak berkelanjutan di Libanon. Jadi bukan soal kekuatan persenjataannya Hizbullah. Hizbullah juga kekuatan utamanya adalah persenjataan. Kan dalam konflik seperti ini tidak ada kekuatan lain yang lebih menentukan daripada persenjataan. Iya, saat itu berhenti karena ada permintaan dari Prancis. Jadi bukan karena soal keterbatasan persenjataan. Iya, kurang lebih demikian. Sehingga seakan-akan Hizbullah itu pada perang 2024 seakan-akan tidak tampil sesuai dengan bayangan kemampuan dia. Gitu. Nah oleh karena itu ketika dia terlibat dalam perang sekarang itu banyak pihak masih dalam tanda kutip meremehkan ini akan seperti termasuk di Libanon sendiri. Gitu. Jadi mereka selalu punya bayang-bayang bahwa Hizbullah ini cuma membahayakan negara Libanon. Tapi ternyata ketika hari ini dia cukup dalam mengeluarkan senjatanya juga mengagetkan gitu karena sekali lagi kemampuannya jauh lebih kuat daripada perang tahun 2023 dan 2024 yang sekali lagi sangat terbatas di situ. Gitu. Lebih kuat daripada yang pernah diperlihatkan. Gitu yang pernah diperlihatkan sebelumnya gitu dan itulah kemudian yang membuat sisi konflik di Libanon semakin mengeras. Di satu sisi, nah ini uniknya ya. Di satu sisi Israel menginginkan agar Hizbullah ini ditekuk gitu ya. Istilahnya ditekuk melalui kuasa negara Libanon. Itu menurut saya wajar gitu kan sebagai sebuah negara mestinya dia bisa mengkondisikan dia menjadi otoritas tertinggi kan begitu. Dalam logika bernegara itu negara adalah otoritas tertinggi dari anasir-anasir bangsa yang ada di situ gitu. Jadi nggak boleh ada negara dalam negara, tapi di Libanon terjadi adanya negara di dalam negara. Hizbullah bisa saja mau menyerahkan senjata sebagaimana diharapkan oleh pemerintahan Libanon, tapi dia minta syarat agar entah kapanpun tidak akan pernah lagi diganggu oleh Israel. Jadi di antara senjata dan penjajahan itu ibaratnya kayak perdebatan di antara ayam dan telur. Jadi Hizbullah mau menyerahkan senjatanya kepada siapapun, apalagi cuma kepada negara Libanon, dengan syarat ada jaminan bahwa Israel tidak akan pernah mengganggu lagi kedaulatan Libanon, tidak akan pernah lagi menyerang Libanon. Nah, itu yang akhirnya membuat retak menjadi ada negara dalam negara di Timur Tengah, karena ketika di bagian itu tidak ada yang bisa memastikan siapa sekarang di Timur Tengah, di negara-negara Arab yang bisa memastikan bahwa Israel tidak akan cawe-cawe di masa yang akan datang dengan kemampuan senjata yang dia punya seperti itu. Lagi-lagi yang menentukan kekuasaan di Timur Tengah per hari ini adalah persenjataan, kekuatan. Karena itu mereka berlomba-lomba untuk bisa mengembangkan persenjataan gitu. Dan Israel tidak ingin kemampuan senjatanya ini diduakan gitu. Ini dalam konteks yang lebih besar, termasuk di barisan katakan sekutu-sekutu Amerika dengan Arab Teluk misalkan. Itu Israel sudah punya kontrak, tidak boleh Amerika menjual jenis senjata yang kepada negara Arab yang itu sama apalagi mengungguli dengan yang dimiliki Israel. Jadi ada desain yang sedemikian rupa agar superioritas Israel di Timur Tengah itu tidak terduakan. Nah, inilah yang akhirnya coba untuk dilawan oleh Iran ya. Kalau kita masuk ke konfliknya lebih besar dengan proksi-proksinya, terutama karena Israel dianggap sebagai penjajah dan ditopang dengan kekuatan seperti itu, Iran mencoba menjadi pengimbang, menjadi penyeimbang daripada Israel, dan perang yang sudah terjadi di tahun 2023 sampai hari ini menurut saya membuktikan bahwa langit Timur Tengah sekarang bukan hanya dikontrol oleh Israel bahkan Amerika, tapi juga Iran menjadi penentu, menjadi aktor yang sekarang suka atau tidak suka, terutama dengan perkembangan terbaru ya, itu konfliknya sudah sedemikian rupa, dan Timur Tengah menurut saya sekarang memiliki banyak aktor yang mestinya kita harapkan, kita dukung agar tidak ada negara yang semena-mena dengan kemampuan senjatanya. Kalau begitu, mari kita dorong perdamaian daripada kemudian semena-mena menekan dan menguasai negara lain. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa persenjataan Hizbullah ini di luar prediksi gitu ya, di luar yang pernah diperlihatkan kemampuannya. Apakah memang ada juga dukungan dari Iran, koordinasi dengan Iran, atau seperti apa melihatnya? Ya, ini terus terang pola proksi yang diterapkan oleh Iran dan pendukung-pendukungnya baru secara sempurna jalan sekarang ini di perang 2026 ini. Kalau sebelumnya kan kita lihat Hizbullah sendiri gitu ya, atau mungkin Houthi sendiri, Iran cuma sebentar, lalu dia tidak dalam waktu yang lama organisasinya berjalan. Nah hari ini menurut saya yang disebut sebagai
di Iran itu disebut sebagai prinsip wihdatus saha, yaitu bahwa Iran dan Hizbullah dan proksinya walaupun memang dipisah oleh teritori, tapi kurang lebih mereka membangun persekutuan di mana mereka adalah satu kesatuan lapangan, sehingga Hizbullah itu tetap berperan di titik tertentu sebagai lokasi yang dekat dengan Israel. Kemudian Houthi juga punya lokasinya tertentu yang istimewa. Dan Hamas seandainya masih ada, masih kuat seperti sebelum perang terakhir, itu juga diharapkan bisa memainkan peran strategi satu lapangan ini. Nah, operasionalnya baru betul-betul terlihat menurut saya di dalam perang Iran sekarang, terutama dengan keterlihatan Houthi. Itu kan kayak semacam mengungkung Israel dari berbagai macam sisi. Bahkan yang agak membuat Israel kelabakan ketika katakanlah waktu serangan itu dilakukan secara terkoordinasi dan hampir bersamaan. Jadi Hizbullah mengirim sekian rudal ke Israel untuk merepotkan sistem pertahanan udaranya, dan pada waktu yang bersamaan Iran juga mengirim rudal ke Israel dengan tujuan yang kurang lebih sama. Dan sejauh ini walaupun memang tidak semuanya berhasil, tapi cukup banyak di antara rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran dan proksi-proksinya ini lalu berhasil mencapai tujuannya. Dan itulah dalam perkembangan terbaru kalau kita lihat Israel lebih sering terbakar dalam tanda kutip ya. Yang itu dalam perang sebelumnya tidak terjadi. Misalkan di tempat-tempat yang strategis seperti di Beersheba, kemudian di Tel Aviv sendiri, kemudian di Muna yang diduga ada fasilitas nuklirnya Israel juga bisa dicapai oleh rudal Iran. Nah, bahkan yang terbaru ini kalau kita bicara soal perang di kawasan, saya melihat perkembangan Jumat kemarin itu menjadi sebuah titik balik karena Iran mampu menembak jatuh pesawat-pesawat tempur Amerika. Jadi ini menurut saya dari tanggal 3 ya berarti ya, atau hari ke-35 hari Jumat kemarin, perang Amerika Israel melawan Iran masuk kepada fase baru yang nggak tahu, terutama kalau dihubungkan dengan target 2-3 minggu perang ini akan berakhir versinya Trump ya. Ini apakah akan menjadi lebih total atau justru memaksa para pihak untuk masuk dalam diplomasi. Tapi sekali lagi jatuhnya pesawat-pesawat tempur Amerika, bahkan ada pilot yang sampai sekarang masih diburu ya, bahkan disembarakan sama Iran, siapa yang dapat imbalan yang besar gitu ya. Ini akan berpengaruh menurut saya. Ini akan menjadi faktor penentu baru bagi konstelasi ke depan. Apakah akan menuju perang lebih besar lagi atau justru memaksa para pihak untuk masuk dalam perundingan dalam diplomasi yang mewajibkan adanya para pihak yang satu meja dengan pihak lain di situ. Ya, kalau kita melihat kekuatan dari persenjataan Iran yang disampaikan bahwa persenjataan yang dikeluarkan saat-saat ini adalah senjata-senjata yang masih dalam kategori biasa-biasa saja, bahkan senjata lama yang dikeluarkan gitu ya, yang benar-benar canggih itu masih disimpan oleh Iran. Nah, sampai kapan kekuatan persenjataan Iran itu akan betul-betul bisa menyerang pihak lawan gitu ya, dalam hal ini adalah Israel, dan seberapa panjang nafas Iran sebetulnya? Ya, kalau menggunakan diksi yang disampaikan oleh para pejabat Iran atau menggunakan perspektifnya Iran, sampai kapannya bisa panjang bisa pendek, yaitu diserahkan kepada serangan dari Amerika dan Iran. Kan Iran ini berada pada posisi bertahan murni. Dia tidak melakukan serangan ofensif kepada negara Israel atau negara manapun sebelum tanggal 28 Februari dia diserang. Jadi dia betul-betul bertahan saja di situ. Jadi di dalam logika yang disampaikan oleh pemimpin Iran, kalau perang ini mau berakhir sederhana kok. Cuman tinggal orang yang menyerang itu, negara yang menyerang suruh berhenti. Tapi ada juga kerugian finansial yang diminta oleh Iran. Itu konsekuensi istilahnya keuntungan yang coba ingin didapatkan oleh Iran gitu. Karena dia orang yang bertahan, lalu kemudian ada orang yang menyerang dan dia berhasil untuk mempertahankan posisinya, berarti dia berada pada posisi tangan di atas. Nah, itu yang sekarang diperebutkan. Siapa yang determinan? Iran atau Amerika?
Amerika nggak mau dikatakan saya lemah, karena itu saya harus berbagai macam ikut ketentuan daripada Trump. Iran menunjukkan saya kuat. Buktinya apa? Trump belum selesai pidato, rudelnya udah nyampe ke Israel gitu. Trump mengakui bahwa dia menguasai udara gitu ya. Lalu kemudian pesawat-pesawat canggihnya mulai dijatuhkan oleh Iran. Trump mengklaim bahwa pasukan laut Iran sudah hancur, ternyata Hormuz juga tidak bisa dibuka sampai sekarang. Nah itu yang istilahnya yang digunakan oleh Iran untuk menunjukkan bahwa dia justru yang superior, bahwa dia sekarang yang mengontrol keadaan. Nah oleh karena itu dengan posisi seperti itu Iran juga ingin mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Sederhana sebenarnya, kan wajar aja dia tidak ingin diserang lagi. Itu kan dalam konteks bangsa-bangsa tadi, kalau kita kembali ke PBB kan ya siapa ingin negara yang ingin diserang. Tapi kan lagi-lagi kita tidak mengkoreksi selama ini apa yang kesalahan dilakukan oleh Amerika, apa yang kesalahan dilakukan oleh Israel dengan berbagai macam serangan yang sepihak tadi, karena ini dikatakan mengancam keberadaan mereka, lalu kemudian mereka melakukan sebuah serangan yang istilahnya tanpa alibi atau tanpa pembenaran yang memadai. Dan ya menurut saya sekali lagi kita ingin ada perbaikan. Saya tidak dalam posisi mendukung yang mana dan tidak mendukung yang mana. Kita tegak lurus dengan kepentingan Indonesia, kepentingan katakanlah perdamaian dunia. Kita harapkan terutama dengan adanya PBB itu betul-betul menjadi kayak semacam kepastian hukum dalam konteks global, bahwa ini ada nilai yang mengatur. Tidak seperti sekarang, ini kan betul-betul mengkhawatirkan bukan semata-mata perangnya menurut saya, tapi nilai yang dipedomani, instrumen yang dijadikan sebagai penegak hukum itu seakan-akan juga sudah hancur lebur. Itu bagi saya yang menjadi masalah dari kehidupan global kita sekarang. Gitu. Adanya sanksi hukum gitu ya untuk menjamin keamanan terhadap semua pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.